Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Ini pelajaran berdemokrasi, pelajaran bertata negara yang diberikan oleh Anies Baswedan. Ditujukan kepada siapa? Ya tentunya kita akan lihat nantinya ya. Nah, ini menarik soalnya ya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam hal pelajaran berdemokrasi, yaitu bahwa kekuasaan rakyat itu tidak pernah berpindah. Kekuasaan itu tidak pernah berpindah. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia memegang kekuasaan, itu berarti dia tidak paham tentang pelajaran berdemokrasi. Menarik. Coba kita bahas sedikit ya ini, karena penting juga biar kita kembali kepada basic ya, bahwa bernegara itu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar-dasar yang sudah dituliskan di konstitusi kita. Dan konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi negara itu harus kita hormati. Even seorang presiden sebagai primus inter pares, orang nomor satu ya di republik ini, juga harus tunduk pada konstitusi, karena konstitusi itu set ya semua sistem ketatanegaraan yang akan dipraktikkan. Jadi kalau misalnya ada penguasa yang mengatasi konstitusi, ya penguasa tersebut berarti penguasa yang tidak tunduk pada rule of law, tidak tunduk pada yang namanya constitutional demokrasi, demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi. Apa yang dikatakan Anies Baswedan ini? Dia mengatakan persisnya, coba kita baca ya saudara sekalian. Ini ada beritanya ya. Anies bicara orang khawatir hilang kekuasaan kalau ikut andil negara melecehkan rakyat. Oke, itu ada yang kalau ini dia mengatakan bahwa ya, saya ingin garis bawahi pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan, karena kekuasaan tidak pernah pindah. Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Ya. Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi, karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat. Oke. Mari kita kembali pada pelajaran konstitusi ya, dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu mengenai hal ini, nanti kita akan bahas soal prinsip ini ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh tv1news.com, Anies bicara orang khawatir hilang kekuasaan kalau ikut andil negara melecehkan rakyat. Ya, jadi kalau ikut andil ya negara melecehkan rakyat, maksudnya begitu. Oke, coba kita bacakan sedikit. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta negara agar tidak melecehkan rakyat dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika melihat Presiden Jokowi kerap mengendorse pejabat publik jelang perayaan pesta demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah mesti netral, tidak turut memengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan pada pemilu 2024. Kalau ikut ambil andil, negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies di Istora Senayan kemarin ya. Anies menjelaskan rakyat telah cukup memiliki pandangan politik yang matang untuk menentukan pilihan masing-masing. Menurut dia, rakyat pun bisa dengan baik menolak pengaruh manapun, termasuk pemerintah dalam hal penentuan siapa presiden berikutnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada kepada rakyat, bukan yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan jelasnya. Ada yang bilang bahwa Anies hanya butuh demokrasi untuk memenangkan kontestasi. Nah, itu susahnya. Masalahnya demokrasi kita sering dikorupsi oleh elit-elit negeri ini. Oke. Selain itu, Anies mengaku tidak percaya bahwa ada pihak yang khawatir kehilangan kekuasaan.
Menurutnya hal tersebut menunjukkan pihak tersebut tidak paham soal demokrasi. Sebab kekuasaan itu tidak hilang. Kekuasaan tidak pindah. Kekuasaan ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia imbuhnya. Oke, menarik ya. Jadi ya saya tahu siapa yang mau disindir dan kita pun tahu siapa yang disindir. Jadi begini saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang konstitusi, jelas dikatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Itulah prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau dulu dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadikan MPR sebagai the highest state institutions. Tapi kendati demikian, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan presiden melebihi kekuasaan MPR karena dia mengatur MPR. Nah ini penyimpangan konstitusi yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang sering penyimpangan itu terjadi karena penguasa tidak sadar dia hanyalah bagian dari pelaksana kekuasaan negara. Walaupun saya sering menyebutkan dia adalah primus inter pares, tapi bukan orang nomor satu, tapi bukan berarti kekuasaannya tak terbatas. Kekuasaannya tak dibatasi oleh hal-hal yang ditulis terutama dalam konstitusi. Jadi kalau sekarang adalah kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan orang tata negara paham betul bahwa kekuasaan itu tidak hanya dilaksanakan, kedaulatan rakyat itu tidak hanya dilaksanakan oleh presiden, tetapi juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Maka presiden dalam konstruksi Undang-Undang Dasar pasca perubahan atau amandemen itu adalah salah satu pelaksana atau pelaku kekuasaan di bidang eksekutif. Jangan lupa, selain presiden, pelaku kekuasaan di bidang eksekutif itu termasuk BPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sementara di ranah legislatif ada 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi sebagai the highest state institutions atau the supreme body ya. Dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itulah pelaksana kekuasaan atau kedaulatan rakyat, pelaksana kekuasaan. Ya. Jadi pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan adalah rakyat, pelaksananya adalah cabang-cabang kekuasaan. Nah, di ranah yudikatif, pelaku atau pelaksananya adalah Mahkamah Agung beserta jajaran pengadilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, saudara sekalian, itu yang disebut dengan the main state organ, yaitu organ negara utama di dalam konstitusi kita. Jadi presiden itu hanyalah ya salah satu pelaksana kekuasaan. Cuma yang membedakan presiden dengan yang lainnya adalah presiden itu kekuasaannya tunggal. Kalau MPR itu kekuasaannya majemuk, DPR, DPD itu majemuk. Jadi kalau ada yang namanya ketua lembaga mengatakan anak buah saya, nggak benar. Saya sering mendengar ketua DPRD itu mengatakan anak buah saya, anggota saya, nggak ada. Ketua DPRD itu cuma house speaker, hanya juru bicara, dia bukan atasan. Jadi kalau dia mengatakan anak buah saya, anggota saya, itu pasti dia orang yang nggak paham tentang berdemokrasi atau sengaja tidak paham. Demikian juga di ranah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak tunggal. Ketua Mahkamah Agung itu bukan kekuasaan tunggal. Kekuasaan itu justru ada pada masing-masing hakim, majelis hakim yang menyidangkan perkara. Oh, itu malah lebih spesifik lagi. Jadi betul-betul tersebar. Jadi mereka berdaulat, tidak bisa diintervensi secara teoritis. Kemudian juga di ranah ya semua ranah ya sudah saya sebutkan tadi. Jadi di ranah legislatif, termasuk juga di ranah eksekutif BPK. Jadi saudara sekalian, kalau sekarang kadang-kadang orang mengatakan, wah kami yang berkuasa dan lain sebagainya. Enggak. Yang berkuasa adalah rakyat.
yang bisa berubah adalah pelaksana kekuasaannya. Hari ini pelaksana kekuasaannya itu adalah Presiden Jokowi, tetapi besok kan harus berganti. Karena ada pembatasan masa jabatan. Siapapun yang terpilih, entah Anies, entah Ganjar, entah Prabowo, atau siapapun yang kemudian nanti dicalonkan dan menang dalam perhelatan Pilpres 2024, maka dia hanyalah pelaksana kekuasaan. Jadi dia bukan pemegang kekuasaan rakyat. Kalau dikatakan dia pemegang kekuasaan eksekutif, iya, ya. Karena hanya cabang skrup. Tapi kalau dia dikatakan dia adalah pemegang kekuasaan negara, kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat, enggak benar. Karena pemegang kekuasaan secara umum adalah rakyat Indonesia. Itulah penghargaan tinggi konstitusi kita kepada rakyat Indonesia yang ditahbiskan sebagai pemegang kedaulatan, ya. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke. Itu saja Sobat Eros sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.